saya sendiri jika menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha, maka saya ingin memberikan kompensasi dalam perusahaan saya. Yang pertama, ini di luar gaji pokok dan yang lain sebagainya. Ini merupakan tambahan-tambahan dari saya sebagai seorang pengusaha. Yang pertama ada memberikan bimbingan ilmu agama. Kenapa? Karena menurut saya ketika seorang karyawan atau ketika para karyawan memahami ilmu agama, mereka paham tentang bagaimana caranya bekerja, mereka paham apa itu hukumnya bekerja, dan mereka paham tentang hukum-hukum dasar-dasar kehidupan, misalkan jujur, bohong. Jika mereka sudah memahami itu, maka insya Allah mereka akan totalitas di dalam bekerja, karena mereka takut gitu akan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah kenapa para karyawan harus diberikan bimbingan ilmu agama supaya mereka mengerti bagaimana cara bekerja yang baik dan benar. Kemudian nomor 2, membantu menyelesaikan masalahnya. Saya pribadi, jika menjadi seorang pengusaha, maka saya ingin ketika karyawan bekerja di dalam perusahaan saya tidak mau ada karyawan yang terbebani oleh masalahnya. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya saya akan membantu menyelesaikan masalah para karyawan saya. Sebisa mungkin mereka ketika bekerja, jangan sampai mereka sedang menerima tekanan dari masalah yang mereka hadapi. Jadi saya akan coba membantu untuk menyelesaikan berbagai macam masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengadakan acara silaturahmi antara karyawan dengan atasan. Ini penting. Kita harus bisa menjalin silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan, apalagi untuk atasan dan karyawan. Yang mana ketika misalkan atasan kenal atau dekat dengan karyawan, itu akan memberikan kesan tersendiri bagi para karyawan di dalam bekerja. Dan yang keempat, memberikan wadah kepada para karyawan untuk memberikan saran dan masukan kepada perusahaan. Jadi ketika karyawan bekerja ini, saya ingin memberikan kebebasan kepada mereka dalam memberikan saran, memberikan masukan, ataupun misalkan mengkritik apa-apa yang ada di perusahaan. Itu akan saya berikan wadah. Kenapa? Karena saya itu rasa penting. Saya sebagai pengusaha nantinya tidak bisa berpikir sendiri. Saya butuh masukan dari orang lain. Saya perlu masukan-masukan dari para karyawan saya yang merasakan dunia kerjaan dalam perusahaan saya. Kemudian yang terakhir, memberikan kesempatan kepada karyawan yang ingin melakukan co-working space. Apa itu co-working space? Jadi co-working space itu adalah sebuah ruang kerja yang baru di mana kita bekerja bersamaan dengan orang lain dari perusahaan yang berbeda di suatu tempat yang sama tentunya. Jadi ada suatu tempat yang mana di dalam tempat tersebut terdapat berbagai macam karyawan dari berbagai perusahaan. Dan ketika mereka berkumpul dalam tempat itu, mereka mengedepankan konsep sharing dalam suatu ruangan yang terdapat berbagai individu, komunitas ataupun perusahaan, dan startup misalkan. Coworking space biasanya terdapat sebuah ruangan terbuka yang dapat digunakan bersama-sama, atau juga bisa merupakan sebuah ruangan yang disewa oleh suatu perusahaan. Nah itu, apa pentingnya coworking space itu? Menurut saya ini berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW. Dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah bersabda, "Ya ayuhan nas, afshu salam wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam." Jadi di sini ada kata wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Dan ini menurut saya berkaitan dengan coworking space itu sendiri. Ketika para karyawan bisa berkumpul dengan orang lain dalam satu tempat yang sama, walaupun berbeda instansi, berbeda perusahaan, berbeda tempat tinggal, berbeda ras mungkin, tetapi mereka bisa saling menyatu, mereka bisa saling sharing terhadap ilmu dalam pekerjaannya. Nah itulah perlunya silaturahmi. Jadi saya ini anggap bahwa ini berkaitan dengan hadis Rasul. Selain berarti ada nilai plusnya. Selain bekerja, mereka juga melaksanakan sunnah Rasul dalam menjaga kekerabatan, menyambung tali silaturahmi, dan saling mengenal satu sama lain. Yang mana ini bisa berdampak positif insya Allah tentunya ke depannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa silaturahmi itu sendiri bisa menambah rezeki kan, memanjangkan usia dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa kompensasi itu merupakan suatu hal yang penting dalam suatu perusahaan, dan tentunya tidak hanya berupa bentuk uang saja atau barang
tetapi juga dalam bentuk penyediaan fasilitas, dalam bentuk kenyamanan karyawan di dalam bekerja, dan dalam bentuk kebebasan karyawan di dalam bekerja. Jangan sampai karyawan ketika bekerja itu seperti burung dalam sangkar gitu, yang mereka tertekan, tidak bisa apa-apa, mereka tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mengekspresikan kemampuan mereka. Jadi saya misalkan jika saya suatu saat menjadi pengusaha, maka saya akan sebisa mungkin memberikan karyawan saya kebebasan di dalam bekerjanya, tentunya dalam koridor peraturan-peraturan perusahaan dan juga dalam koridor syariat agama Islam. Oke, itu mungkin teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan ataupun kata-katanya ada yang sedikit tidak sopan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.